Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan tentang hakikat keterampilan berbicara. Dalam hakikat keterampilan berbicara terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengertian hakikat keterampilan berbicara. Apa sih itu berbicara? Jadi, keterampilan berbicara itu adalah kemampuan kita untuk mengungkapkan kata-kata, untuk mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan pikiran atau gagasan kita dan perasaan kita kepada lawan bicara kita. Nah, berbicara itu tidak hanya berupa makna saja, tapi pada saat berbicara, kita juga harus menyampaikan pikiran atau gagasan kita kepada lawan bicara kita. Nah, melalui ujaran atau bahasa yang lisan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dan fungsi berbicara. Nah, adapun jenis-jenis keterampilan berbicara yaitu yang pertama, keterampilan berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Dalam keterampilan berbicara berdasarkan situasi pembicaraan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, berbicara secara formal. Berbicara secara formal adalah berbicara yang harus mengikuti kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Dan yang kedua yaitu berbicara secara non-formal. Nah, berbicara secara non-formal yaitu berbicara tanpa adanya aturan atau kaidah penggunaan bahasa yang baku. Nah, berbicara non-formal ini bukan berarti bahwa kita itu harus berbicara dengan semuanya kita sendiri tanpa memperhatikan tutur bicara lawan kita. Nah, aturan yang dimaksud di sini yaitu aturan yang lebih bersifat bebas atau santai dari berbicara secara formal. Selanjutnya yaitu keterampilan berbicara berdasarkan tujuan pembicaraan. Keterampilan berbicara berdasarkan tujuan pembicaraan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, berbicara untuk menginformasikan. Artinya, kita harus berbicara dengan tujuan untuk menginformasikan atau memberitahu pesan kepada lawan bicara kita. Yang kedua, berbicara untuk menghibur, yaitu kita berbicara dengan tujuan untuk menghibur lawan bicara kita. Yang ketiga, berbicara untuk menstimulus, yaitu kita berbicara dengan tujuan untuk memberikan dorongan atau stimulus kepada lawan bicara kita. Nah, yang keempat yaitu berbicara untuk meyakinkan, artinya kita berbicara untuk mempengaruhi atau meyakinkan lawan bicara kita. Selanjutnya, jenis-jenis keterampilan berbicara yang ketiga yaitu keterampilan berbicara berdasarkan jumlah pembicara. Nah, keterampilan berbicara berdasarkan jumlah pembicara itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berbicara sendiri atau bermonolog. Yang kedua, berbicara antar pribadi atau berdialog. Dan yang terakhir yaitu berbicara antar kelompok. Nah, selanjutnya jenis keterampilan berbicara yaitu keterampilan berbicara berdasarkan metode yang akan digunakan saat berbicara. Nah, keterampilan berbicara berdasarkan metode ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, berbicara mendadak atau tanpa persiapan. Yang kedua, berbicara membaca naskah. Ketiga, berbicara menghafal. Dan yang terakhir yaitu berbicara secara ekstemporer. Adapun fungsi berbicara yaitu yang pertama, sebagai alat komunikasi untuk berinteraksi dengan orang lain atau sekelompok orang. Yang kedua, sebagai alat untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan kita. Nah, yang ketiga yaitu sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan kita. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat untuk bertukar pikiran atau gagasan dengan orang lain atau sekelompok orang. Selanjutnya yaitu aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam keterampilan berbicara. Nah, adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam keterampilan berbicara itu dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama dari segi pembicara. Dari segi pembicara itu yaitu kemampuan kita untuk berbicara atau menguasai materi yang akan kita bicarakan secara luas dan menyampaikan pesan dengan bahasa yang baik, sopan, dan lancar. Nah, yang kedua yaitu dari segi pendengar.
Pendengar itu adalah orang-orang yang menjadi sasaran pembicaraan, baik secara perorangan maupun kelompok. Pada saat kita sebagai pembicara menyampaikan pesannya dari segi topik pembicara atau pesan. Yang ketiga yaitu dari segi topik pembicaraan. Topik pembicaraan itu adalah apa yang akan kita bahas oleh pembicara dengan lawan bicara kita. Nah, topik yang harus disampaikan dalam berbicara itu adalah topik yang menarik dan bermanfaat bagi lawan bicara kita dan kita sendiri.